Nah ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Risma. Ya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Gimana Luar kabarnya? biasa. Puji Tuhan. Sehat nggak kita? Sehat nggak? Sehat. Sehat dong. Ini masih pagi, tadi siapa yang di rumahnya hujan? Saya. Hujan. Saya. Hujan ya. Iya, dibanguninnya susah nggak tadi? Kan tadi pagi hujan, terus masih dingin ya Tante. Terus Iya. kita enak masih buat tidur. Siapa yang dibanguninnya susah? Siapa yang bangun tidur tadi nangis? Ada nggak ya dibangunin nangis? Oh Gladys ya. Gladys bangun tidurnya nangis. Austin tadi bangun tidur nangis nggak Austin? Enggak ya? Pinter ya. Pinter ya semuanya kan. Bangun tidurnya dibangun sendiri, terus nggak nangis. Nah, kita di sini mau ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Ya, pagi ini kita mau ngapain nih? Kumpul di sini pakai Zoom. Sekolah minggu. Oh iya. Nah, sebelum mulai sekolah minggu, kita mau nyanyi lagu dulu yuk. Kita mau share screen dulu. Aku mau share screen dulu ya, teman-teman. Share screen. Kita mau nyanyi lagu apa ya hari ini? Ada yang tahu lagu hari ini harinya Tuhan nggak? Tahu ya? Tahu. Oke. Kita mau nyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Masih mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan nggak? Siapa yang masih mau? Siapa yang masih Nggak apa-apa Mbak Risma, diulang lagi. Ya, kita ulang lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Iya, sebelum kita mulai lagi nih ya teman-teman ibadahnya, aku mau sampaikan votum dan salam dulu ya. Itu ada bahwa ibadah anak ini boleh terjadi karena kasih dan pertolongan dari Tuhan. Iya. Nih kita mau nyanyi lagu lagi nih sekali lagi. Masih semangat nggak? Masih. Masih. Kita mau nyanyi tadi. Iya, tadi kan ada lagu Happy Ya 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 ya. Ada yang tahu nggak lagu Happy Ya Ya Ya? Ayo semua berdiri, nanti nyanyinya pakai gerakan ya. Iya, boleh tuh Bude ya. Kita pakai gerakan ya, oke? Nah, ya, kita berdiri ya nyanyi Ayo Happy semuanya Ya-Ya-Ya-nya berdiri. ya. Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Kita share screen lagunya. Tunggu lagunya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Yeay, masih udah capek belum nih? Apa masih semangat? Masih semangat. Oh, sudah berkeringat belum? Sudah berkeringat belum? Tadi lagi nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Oh iya, Elizabeth lagi sarapan ya, Elizabeth? Iya. Iya. Nah, kita sebelum mau mulai lagi ibadahnya berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, Yuk Mbak Risma. tutup mata. Ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau melakukan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Kita sudah berdoa nih adik-adik semua. Siapa yang masih bersuka cita hari ini? Saya. Iya. Oh, semuanya kita bersuka cita ya. Iya, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Ada yang tahu nggak lagunya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagunya? Nanti kita nyanyi ya. Oke. Oh, Gladys tahu tuh. Oh, Gladys tahu. Kita nyanyi dulu ya.
puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sudah bersukaria hari ini? Sudah. Tadi nyanyi semua enggak? Ayo, tadi nyanyi enggak? Semua enggak? Atau ada yang diem aja? Ayo, siapa yang tadi nggak nyanyi? Nyanyi. Ayo, tadi nyanyi semua ya? Iya, berarti kita udah nyanyi 3 lagu nih. Habis ini kita mau dengar cerita. Siapa yang udah siap dengar cerita? Ayah. Semuanya udah siap ya? Dengar cerita. Ayo kita nyanyi lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Tahu nggak lagunya? Tahu. Oke, semua nyanyi ya. Semua nyanyi ya. Ini aku ada putar lagunya. Udah siap dengar ceritanya nih. Ayo Bude. Oke, terima kasih Mbak Risma. Udah siap semua untuk mendengar cerita dari Tuhan? Sudah. Oke, sebelum kita dengar cerita, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita siap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah kumpulkan kami kembali meskipun masih dalam ibadah melalui Zoom, tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengar firman Tuhan, Engkau siapkan hati, pikiran anak-anak kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami sampaikan,
seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui firman ini anak-anak kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yo, sebelum Gladys punya temen loh. Namanya siapa ya? Anaknya Mas Anton ya? Namanya siapa? Namanya Lingga. Lingga. Gladys sekarang punya teman. Ada tuh yang masih kecil. Anak-anak semua, hari ini kita punya teman baru lagi, namanya Adik Lingga. Tuh. Halo Lingga. Tuh Gladys ada temennya ya. Tuh. Ya. Bersuka cita enggak adik-adik tambah temennya? Anak-anak semua suka nggak tambah temen lagi? Suka. Ya, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Ibu punya cerita. Ibu punya teman namanya Lili. Ada nggak di antara kalian yang punya teman namanya Lili? Oh, nggak ada, iya. Ini ada anak namanya Lili. Pada suatu hari, waktu malam hari, di rumah Lili tiba-tiba lampunya mati. Nah, lampunya mati, gelap. Kebetulan ada hujannya deras juga. Ada petir. Terus Lili takut. Siapa yang pernah ketakutan juga waktu mati lampu malam-malam? Pas hujan, ada petir, petirnya nyamber-nyamber. Kalian takut nggak? Enggak. Enggak. Ada yang enggak, Bude. Devan takut nggak, Devan? Belum di unmute, masih di mute, Devan. Ya, Devan mau cerita. Kalau mati lampu gimana? Nonton HP aja. Oh, nyalain HP aja. Nah, pinter ya. Sekarang anak-anak sudah pada bisa main HP. Kalau dulu waktu Ibu masih kecil, kalau mati lampu ya gelap. Mati lampu jangan main HP nanti kesetrum. Oh, kalau lagi mati lampu jangan main HP nanti kesetrum katanya Reno. Ya. Dewan nggak kesetrum. Oh iya, tapi waktu itu Lili nggak punya HP. Jadi waktu mati lampu, waktu gelap, terus hujan, Lili takut. Kira-kira apa ya yang dilakukan Lili ya? Pas mati lampu, ketakutan, apa coba yang kira-kira dilakukan Lili? Answer. Ya? Apa Elis? Berdoa. Nah, iya. Lili belum kepikiran berdoa, dia nangis. Dia ketakutan. Dia mau nyusul mama papa pindah ke kamar mama papanya, dia takut. Karena gelap, takut nabrak-nabrak. Terus apa? Nangis, mama papanya juga nggak dengar karena kamarnya nggak deketan. Tapi Lili apa? Lili berdoa. Karena apa? Lili tahu Tuhan selalu ada di dekatnya. Tuhan selalu beserta dia. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar kisahnya tentang siapa? Ayo. Tentang Raja Ahas. Tapi sebelumnya Ibu tanya, ayo minggu kemarin siapa yang sekolah minggu? Minggu kemarin siapa ya yang sekolah minggu? Elis sekolah minggu enggak minggu kemarin? Iya. Nah, ceritanya tentang siapa minggu kemarin? Ayo, masih ingat enggak ya? Ceritanya tentang Nabi siapa? Tentang Nehemia. Nehemia yang mau membangun apa? Kota Yerusalem.
Kira-kira bisa nggak ya kemarin dia bangun kota Yerusalem ya, Nehemia? Bisa. Bisa. Karena siapa? Karena ditolong sama siapa? Tuhan. Tuhan, karena disertai sama Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang Raja Ahaz. Yuk Mbak Risma, yuk kita dengarkan dulu ya bacaan Alkitab kita hari ini ya. Kalau anak-anak belum bisa, ada yang belum bisa baca, kita dengarkan aja ya Alkitabnya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat
dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ya, itu tadi bacaan kita hari ini tentang Raja Ahaz yang diambil dari kitab Yeremia 7, kitab Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Raja Ahaz dari mana tadi? Siapa yang dengerin tadi? Raja Ahaz dari Yudea. Nah, pada waktu itu Raja Ahaz dari Yudea merasa apa tadi? Merasa takut dan gentar karena kota Yehuda akan diserang oleh raja siapa? Raja Resin dari Aram dan raja dari Israel. Mereka sudah mengepung Yehuda. Mereka sudah berkemah di dekat ibu kota Yehuda. Pasukan mereka berkemah di mana tadi? Di daerah Efraim dekat dengan wilayah Yehuda. Nah, pada waktu itu kira-kira Raja Ahaz bingung nggak ya mau diserang sama dua negara? Dia mau diserang dari Israel sama Aram. Kira-kira Raja Ahaz tadi takut nggak? Takut. Bahkan dia apa? Dia lagi ngomongin nih sama tentara-tentaranya, lagi nyusun strategi. Nah, Tuhan Yesus melihat, kemudian menyuruh Nabi siapa tadi? Menyuruh Nabi Yesaya untuk menemui Raja Ahaz. Tuhan Yesus menyuruh Nabi Yesaya menemui Raja Ahaz yang waktu itu lagi menyusun strategi apa ya Mbak Risma? Rencana para buat apa? Menjaga negaranya dari serangan Israel dan Aram. Waktu itu dia lagi ngobrol sama tentaranya di dekat pembuangan air. Kira-kira ketika Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus supaya Raja Ahaz minta pertolongan Tuhan, tadi ditanggapi enggak ya? Raja Ahaz mau enggak ditolong Tuhan Yesus tadi? Kan tadi Yesaya disuruh menyampaikan kalau Raja Ahaz mau menerima pertolongan Tuhan, dia diminta meminta tanda dari Tuhan kan. Tapi apa? Raja Ahaz kira-kira mau nggak ditolong sama Tuhan Yesus tadi? Nggak mau. Alasan dia apa tadi? Dia tidak mau merepotkan Tuhan katanya. Sombong banget dia Raja Ahaz ya. Iya. Sombong banget, dia merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Dia akan minta tolong kepada raja siapa tadi? Raja Asyur. Padahal Raja Asyur sendiri nanti mau menyerang Yehuda juga. Tapi dengan sombongnya Raja Ahaz menolak pertolongan dari Tuhan. Dia bilang tidak mau merepotkan, tetapi sebenarnya apa? Raja Ahaz sudah tidak menyembah Tuhan lagi, tetapi dia menyembah pada Baal. Nah, Tuhan memberi kesempatan kepada Raja Ahaz untuk berbalik kepada Tuhan, untuk kembali merasakan pertolongan Tuhan.
Tetapi ternyata dengan angkuhnya, dengan sombongnya, Raja Ahas malah minta pertolongan Raja Asyur. Yang ternyata Raja Asyur mempunyai niat jahat juga. Mau menyerang mana? Kota Yehuda. Nah, karena Tuhan sayang kepada Raja Ahas, meskipun Raja Ahas dengan sombongnya menolak pertolongan Tuhan, Tuhan tetap memberikan tanda kepada Raja Ahas bahwa Tuhan tetap akan menolongnya. Tandanya tadi apa? Tuhan memberikan tanda sendiri dengan apa? Kehamilan seorang perempuan muda yang nanti akan melahirkan bayi yang akan diberi nama Immanuel. Nah, boleh nggak kita sama kayak Raja Ahas tadi? Sombong sekali. Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia sombong. Dia angkuh menolak pertolongan Tuhan. Itu baik nggak? Enggak. Enggak. Seharusnya kita selalu apa? Selalu mohon pertolongan Tuhan, selalu mohon penyertaan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kepada sesama manusia seperti Raja Ahas tadi. Dia malah mengandalkan Raja Asyur. Padahal ternyata Raja Asyur jahat nggak tadi? Jahat. Jahat juga karena dia punya rencana mau menyerang Yehuda juga. Nah, sama Tuhan juga berharap kepada kita. Meskipun kita masih anak-anak, Tuhan mau kita selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Selalu apa? Selalu apa? Mengandalkan pertolongan Tuhan lewat apa? Kalau kita mau minta tolong Tuhan, kita lewat apa mintanya? Doa. Lewat doa. Kayak si Lili tadi, ketika dia ketakutan, ketika dia sendirian, dia minta pertolongan Tuhan melalui doa. Nah, kita pun tanpa sengaja sering juga menolak pertolongan Tuhan. Misalnya gini nih, aku pengen jalan-jalan padahal saat ini situasinya memungkinkan nggak kita jalan-jalan. Kalaupun kita jalan-jalan, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum jalan-jalan, kita minta apa? Perlindungan dari Tuhan. Tidak hanya mengandalkan apa? Kita udah pakai masker, kita cuci tangan kok kalau masuk rumah, tetapi kita lupa tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mohon penyertaan Tuhan, juga tidak boleh. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di setiap kehidupan kita, kita harus selalu minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita harus selalu berharap pada siapa? Tuhan. Berharap pada mama papa? Oh, pada Tuhan. Ya, kita senantiasa harus berharap pada Tuhan. Nanti pasti Tuhan akan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu mama, entah itu papa, opa, oma, kakek, nenek, tante, kakak. Nah, tetapi kita yang pertama kali harus mengandalkan siapa tadi? Mengandalkan pertolongan Tuhan. Pasti nanti Tuhan menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita di dalam ketakutan, ketika kita di dalam kesedihan kita, di dalam permasalahan kita selalu harus mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan menolong kita
melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, amin. Nah, siapa nanti kalau pas studi, pas mau ngerjain tugas bingung, nggak ada yang nemeni, nggak ada yang ngajarin. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Siapa yang mau minta pertolongan Tuhan? Oke, kita tetap semua minta pertolongan Tuhan. Pasti nanti ada yang menolong. Pasti nanti ada yang menemani. Pasti nanti ada yang menghibur kalau dalam kesedihan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini Tuhan mau kita selalu berharap kepada Tuhan. Oke, Mbak Risma. Iya, gimana tadi adik-adik ceritanya? Kita sama Tuhan harus gimana? Apa harus sombong, gengsi sama Tuhan, atau kita harus minta bantuan Tuhan? Kita minta bantuan Tuhan ya, nggak boleh sombong. Terus aku mau nyanyi nih. Ada lagu judulnya Allahku Besar. Ada yang tahu nggak lagunya? Tahu, kita nyanyi ya, bareng-bareng ya. Tahu. Tahu, iya. Allahku besar, tiada yang perkasa, tiada yang mustahil bagi